Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Nita Rahmarosa dengan NPM 215100015 dan rekan saya, Nana Setiawan dengan NPM 215100005. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi syariat Islam, pengertian, tujuan, karakteristik, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun peta konsep yang akan kami berikan, yang pertama adalah bab 1 yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Bab kedua, pembahasan, yaitu pengertian syariat, tujuan, karakteristik, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip syariah. Ketiga adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dan bab keempat adalah daftar pustaka, yaitu berisi sumber referensi, sumber-sumber yang kita gunakan untuk menyusun materi ini. Adapun A, latar belakang. Segala bentuk kehidupan yang ada di alam semesta ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kehidupan manusia yang ada di dunia ini adalah anugerah dari Sang Maha Cipta. Dan segala kekurangannya, manusia sangat membutuhkan satu bimbingan. Salah satu bimbingan tersebut adalah syariat Islam. Syariat Islam mengatur tata kehidupan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. Syariat mengatur hubungan manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Syariat Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang soleh. Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang semua umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat menimbulkan kehinaan. Ketentuan syariat Islam ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan kedua atau B adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kami sajikan dalam materi ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan syariat dan apa pengertiannya? Kedua, apa saja tujuan dari syariat Islam? Ketiga, bagaimana karakteristik dari syariat Islam itu sendiri? Yang keempat, apa saja yang menjadi ruang lingkup syariat? Dan 5, apa saja prinsip-prinsip syariat Islam? Adapun A, pengertian syariat Islam. Syariat atau legislasi adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Rasul. Menurut Ali dalam Nur Hafni dan Maryam, syariat Islam secara harfiah adalah jalan, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup manusia. Syariat memuat ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, baik yang diterapkan dalam Al-Quran maupun hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kehidupan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang B, tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam yang pertama adalah menjaga agama. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qisas. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. Adapun tujuan yang ketiga, menjaga pikiran. Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan demikian, akal manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Yang keempat,
dalam menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara umat manusia dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Yang kelima, menjaga harta. Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lainnya. Adapun yang C yaitu karakteristik syariat Islam. Yang pertama ada bersumber dari Allah. Agama Islam berasal dari Sang Pencipta yang Maha Agung, yang menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya. Keberadaannya sebagai syariat yang bersumber dari Allah memberikannya banyak keistimewaan, di antaranya bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan memberi rezeki. Dialah satu-satunya memiliki hak untuk menetapkan syariat. Pada Nabi dan Rasul menyandarkan hak membuat syariat kepada Allah semata dan mereka menolak seluruh syariat lainnya. Yang kedua, keterikatan syariat dengan akhlak. Diketahui bersama bahwa tujuan suatu aturan tidak akan terrealisasi jika hanya sekedar ditetapkan, tapi harus ada kesiapan manusia untuk menjalankannya dengan kerelaan hati dan yakin. Oleh karena itu, Allah mengutuskan nabinya untuk tujuan itu. Beliau bersabda, "Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Adapun karakteristik yang ketiga yaitu menghubungkan antara dunia dan akhirat. Di antara keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia, bahwa ia memberi ganjaran ataupun hukuman di dunia dan di akhirat. Dan balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia. Manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Quran Surat Al-Balad ayat 5. Yang keempat adalah memperhatikan sisi sosial dalam aturan-aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan kemaslahatan suatu kelompok dan mengabaikan yang lain, atau berpihak kepada seorang dan merugikan yang lain. Namun ia menjadi solusi bagi masalah besar itu, di mana mayoritas masyarakat yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan dan metode dalam kehidupan kewalahan menghadapinya. Adapun yang kelima yaitu konstan namun fleksibel. Islam tegak di atas prinsip-prinsip konstan yang tidak berubah-ubah dan berganti-ganti, bersumber dari Al-Quran yang dijaga keautentikannya oleh Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Oleh karena itu, realisasi tujuan umum syariat Islam senantiasa berkembang disebabkan bersifat fleksibel dan relevan. Demikian juga mengapa muncul aturan baru yang belum ada sebelumnya, karena adanya kasus-kasus yang serupa dengannya. Adapun ruang lingkup syariah, pada garis besarnya ruang lingkup syariah terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah realisasi dari keyakinan atau kebenaran ajaran agama Islam dalam kehidupan di dunia ini yang disebut ibadah. Ibadah yaitu aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya, dan cara, tata cara, dan upacaranya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khusus ini biasanya sekitar taharah, salat, zakat, saum, dan haji. Yang kedua adalah muamalah dalam arti luas, tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Muamalah dalam arti luas pada garis besarnya diantaranya terbagi menjadi dua, yaitu muamalah khusus, yaitu yang meliputi muamalah arti sempit atau hukum niaga, dan munakahah hukum nikah, serta wartasyah hukum waris. Adapun yaitu muamalah umum hukum publik yang meliputi jinayah hukum pidana, khilafah hukum kenegaraan, jihad hukum perang dan damai. Dengan demikian syariah memberikan kaidah-kaidah umum atau universal dan kaidah-kaidah terperinci dan sangat pokok yaitu fundamental. Prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip syariat Islam dalam Al-Quran yaitu 1. Tidak mempersulit, atau Adam al-Hajj. Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan
kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Diwujudkan dengan memberi kemudahan dan kelonggaran atau tasamuh wa rukhsah kepada manusia agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. 2. Mengurangi beban atau takhlil al-taklif. Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif atau penanggulangan terhadap mu'alaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al-Quran tidak memberikan hukum pada mu'alaf agar ia menambah atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa didasari perasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. 3. Penetapan hukum secara periodik. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalam proses tarsi atau penetapan hukum sangat memperhatikan beberapa aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum Al-Quran, selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah hukum syariat dalam Al-Quran tidak diturunkan secara serta-merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Karena wahyu Al-Quran senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu. 4. Sejalan dengan kemaslahatan universal. Manusia adalah objek dan subjek legislasi hukum Al-Quran. Seluruh hukum yang terdapat dalam Al-Quran diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda. Sehingga penerapan hukum Al-Quran senantiasa memperhitungkan 5 kemaslahatan. Disitulah terdapat syariat Islam. Islam bukan hanya doktrin belakang yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia karenanya, sehingga sesuatu ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 5. Persamaan dan keadilan atau al-musawah wa al-dalah. Persamaan hak di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia. 6. Hukum tidak berubah karena faktor waktu dan tempat. Hukum Islam didasarkan pada nas syariat Islam yang tetap. Nas syariat Islam adalah sumber hukum yang kemudian menghukum realitas. Perbedaan kultur, kebiasaan, dan adat istiadat juga tidak mempengaruhi hukum Islam.
karena sebagaimana dimaklumi hukum Islam hanya itu-itu saja. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Syariat adalah jalan yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketetapan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapat jalan serta ridho dan surganya kelak. Jika dijauhkan dari kemurkaan Allah dan sengsara api neraka. Syariat Islam sendiri merupakan peranan dan fungsi untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, mengarah kepada jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan syariat Islam itu sendiri adalah mengatur dan menata kehidupan untuk keberlangsungan kehidupan manusia baik sewaktu hidup di dunia maupun kelak di akhirat, serta syariat sebagai pedoman hidup yang hakiki untuk mengantarkan manusia di pintu kebaikan dan kebijaksanaan. 2. Saran untuk seluruh pembaca dan penulis pribadi, tanamkan kepada diri kita bahwa Allah menciptakan syariat agar kita sebagai manusia selalu bertakwa kepadanya. Taatilah perintah Allah serta jauhi larangannya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu, selayaknya khalifah kita jaga kehidupan di bumi, cintai alam dan sesama manusia, serta menghindari dari perbuatan yang syirik dan perbuatan yang tidak baik. Serta marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga ibadah kita dan juga selalu berbuat baik dan menjauhi larangannya. Ini dia daftar pustaka yang kami pakai untuk membuat PPT. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.